Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Egas Edu, tempat berbagi informasi edukasi yang bermanfaat. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembahasan contoh-contoh soal ujian kenaikan kelas Matematika kelas 7 SMP MTS. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Bagi kalian yang belum melihat video sebelumnya, bisa kalian klik pada link di deskripsi ataupun di pojok kanan atas video ini. Video ini bisa kalian simak dan pelajari untuk persiapan kalian menjelang ujian kenaikan kelas. Sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Mari kita ke pembahasannya. Kita akan coba menjawab soal nomor 7 ya. Oke, soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 1.200.000. Pedagang itu mendapat untung sebesar 20% ya. Pertanyaannya adalah mencari harga pembelian barang ya, dimana harga belinya saya singkat HB itu adalah dalam kondisi untung. Maka rumus yang kita gunakan adalah HB gitu ya, itu adalah harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah persentase untung, kemudian dikali dengan harga jual. Nah, ini adalah rumus untuk mencari harga beli dalam kondisi untung ya. Tinggal kita masukkan saja informasi di soal, di mana persentase untungnya itu adalah 20%. Ya, berarti 100 ditambah 20 gitu ya. Maka hasilnya adalah 120. Kemudian kita kali dengan harga jualnya adalah 1.200.000. Kita tuliskan di sini 1.200.000. Nah, di sini banyak ada angka yang sama ya. Kalau banyak angka yang sama, nanti tinggal kita coret-coret saja ya. Coba kita lihat di sini angka yang sama 120. Nah, kita coret 120-nya di sini. Tuh, maka tinggal kita hitung aja jumlah nolnya berapa gitu ya. Jumlah nolnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti 1 juta ya. Hasilnya ini adalah 1 juta. Oke, maka opsi yang cocok adalah D ya. Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 8. Tapi terlebih dahulu kita hapus dulu ini ya pembahasan soal sebelumnya. Oke, ini kita hapus. Oke, untuk soal nomor 8 masih di materi aritmatika sosial ya. Di sini bunga bank ceritanya. Oke. Farid menyimpan uang di bank sebesar 1 juta dengan bunga tunggal 1% per bulan. Yang menjadi kata kunci di sini adalah bunganya itu per bulan atau per tahun ya. Pertanyaannya adalah besar bunga selama 10 bulan. Karena bunganya 1% per bulan dengan 10 bulan ya, berarti total bunganya adalah 10 per 10% ya. Jadi ya 1% kali 10 ya, berarti 10%. Saya tuliskan jadi 10 per 100, kemudian dikali dengan tabungan awal. Tabungan awalnya adalah 1 juta ya. Tabungan awal kita 1 juta. Oke, tinggal kita coret-coret saja ya. Kita buang di sini nolnya 2, ini juga kita buang nolnya 2 ya. Oke, seperti itu.
Dah, tinggal kita hitung aja nolnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nolnya 5, berarti jawabannya adalah 100.000 ya, nolnya 5. Maka inilah bunga selama 10 bulan. Jawaban yang cocok adalah D ya. Gampang sekali kan adik-adik ya. Oke, kita lanjut bahas soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 masih berkaitan soal cerita. Sania menabung di bank sebesar 3 juta dengan suku bunga tunggal 9% per tahun. Nah, ini bunganya per tahun ya. Jadi kita hitung aja nanti 9/100 gitu ya. 9% kan berarti 9/100. Kemudian kita kalikan dengan, oh ini nanti dikira 106 ya. Kita coba hapus dulu. Jadi per 100 dikali dengan tabungannya yaitu 3 juta ya. Ini cara ngitungnya gampang ya, jadi ya tinggal dibuang aja nolnya gitu ya. Jadi tidak usah membayangkan angkanya yang besar ya, cara ngitungnya gampang. Jadi kita cari aja nolnya 2, ini kita cari juga nolnya 2. Ini yang ada tinggal hitung 9 kali 3 aja. 9 kali 3 kan 27 ya. Nah, sisanya tinggal kita hitung nolnya berapa. Nolnya masih sisa 4. Oke, berarti 270.000. Ingat, ini adalah bunga selama satu tahun ya. Ini bunga selama 1 tahun. Nah, ternyata ketika diambil uang Sania itu 3.540. Berarti total bunga yang didapat Sania itu adalah 540.000. Tahu ya dari mana ya asalnya? 540.000 itu adalah tabungan akhir dikurang tabungan awal. 3.540 dikurangi 3 juta, maka bunga yang didapat Sania 540.000. Nah, ini kita bagi dengan bunga selama 1 tahun tadi ya. Bunga selama setahun kan 270.000. Oke. Ini kan adik-adik ngitungnya nggak usah pusing-pusing ya, tinggal dicoret saja angka nolnya ini. Nah, jadi adik-adik tinggal ngitung 54 dibagi 27. Jawabannya adalah 2. 2 ini 2 tahun ya adik-adik ya, karena tadi waktunya adalah tahun. Nah, 2 tahun itu setara dengan 24 bulan. Berarti jawaban yang cocok adalah D ya. Gampang ya. Jadi jawabannya 2 tahun setara dengan 24 bulan. Berikutnya soal nomor 10. Sebuah barang memiliki bruto itu berat kotor ya 20 kg dan tara itu berat kemasan sebesar 1%. Pertanyaannya adalah berat bersih. Berat bersih itu sama aja nih. Nih itu ya adik-adik ya, pembahasannya kita buat di bawahnya ya. Pertama kita hitung dulu 1%. 1% berarti 1/100 ya. Kita kali dengan 20 karena brutonya 20 kilo. Nah, ini nanti nolnya dicoret aja ya. Nolnya kita coret seperti ini. Nah, gampang kan ngitungnya. Jadi tinggallah 1 kali 2. 2/10 ya. 2/10 kalau kita buat desimalnya itu sama aja 0,2. Nah, ini adalah berat kemasan ya. Tara itu berat kemasan 0,2 kilo. Maka yang ditanya adalah neto atau berat bersih ya. Berat bersihnya tinggal dikurang aja bruto gitu ya. Saya singkat B ya, bruto dikurang tara. Tadi brutonya kan 20. Kemudian dikurang taranya 0,2. Berapa ya jadi hasilnya yuk? 20 dikurang 0,2 ya. Ya ujungnya pasti 8 ya. Yang ujungnya 8 kan hanya opsi D. Berarti jawabannya adalah 19,8. Oke. Gampang ya.
Oke, berikutnya kita masuk materi tentang sudut dan nanti ada materi tentang bangun datar. Jadi untuk kelas 7 itu cakupan materinya perbandingan tadi yang pertama kita bahas, yang kedua adalah aritmatika sosial, dan yang ketiga sudut ya. Oke, coba kita baca nomor 11. Sudut diukur oleh Ardi menggunakan busur. Ternyata besarnya adalah 90,0001 derajat. Termasuk jenis apakah sudut yang diukur? Kita tahu ini sudutnya sudah lebih dari 90 ya adik-adik ya. Walaupun lebihnya sedikit, tapi ini tetap lebih dari 90. Maka kalau sudut yang lebih dari 90 itu adalah sudut tumpul ya. Oke, maka jawabannya adalah C ya, nomor 11, gampang ya. Oke, berikutnya kita bahas yang nomor 12 ya. Nah, di sini adik-adik ada istilah sudut lurus dan sudut siku-siku. Di sini adik harus tahu kalau sudut lurus ini saya kasih penekanan ya. Kalau sudut lurus itu berarti 180 derajat gitu ya. Kemudian kalau siku-siku ya pasti saya yakin sudah tahu semua. Kalau siku-siku itu pasti 90 derajat. Oke, untuk nomor 12. Jadi kita ngitung 2/3 dari sudut lurus. Berarti 2/3 dikali dengan sudut lurus. Sudut lurus adalah 180 derajat ya. Di sini kita main sistem coret aja. 18 dibagi 3 itu hasilnya adalah 6. Berarti kita ngitungnya 2 kali 60 ya, 120 derajat. Kemudian berikutnya 1/4 daripada sudut siku-siku. Oke, berarti 1/4 dari siku-siku ada tahu ya. Siku-siku adalah 90 derajat. Nah, 90 derajat dibagi 4 berapa yuk? Kalau 90 bagi 2 aja 45 ya. Nah, kalau 45 itu kita bagi dengan 2 berapa yuk hasilnya? Koma-koma ya, berapa yuk? Ya benar, 22,5 derajat. Oke, permintaan soal itu keduanya adalah ditambah ya, permintaan soalnya ditambah, maka hasilnya adalah 100 berapa ini? 42 ya. Oke, 142,5. Oke, 142,5. Jawaban yang benar adalah B ya. Demikian tadi beberapa contoh pembahasan soal matematika kelas 7 SMP MTS. Semoga bisa kalian pahami dan kalian pelajari. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.